Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Jadi dalam video ini kita akan mempelajari tentang tahap kedua dari respirasi seluler, respirasi aerob ya, yakni tahap dekarboksilasi oksidatif. Flashback sebentar. Sekali lagi bahwasanya respirasi aerob ada 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah sistem transfer elektron. Nah, dalam video ini ayo kita pelajari tentang dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif sendiri terjadi di matriksnya mitokondria. Tahap ini merupakan proses pengubahan asam pirufat ya, jadi ingat asam pirufat ini merupakan hasil dari tahap yang pertama, yakni glikolisis, di mana asam pirufat lantas diubah menjadi senyawa baru, yakni asetil koenzim A atau biasa disingkat dengan asetil CoA, yang mana karbon dari asetil CoA ini hanyalah 2. Berarti dari 3C berubah menjadi senyawa baru 2C, berarti ada pengurangan karbon, maka namanya dekarboksilasi ya. Decrease, delete, pengurangan ya, penghilangan. Karboksi ya berarti karbon, sehingga dari nama tahapnya saja kita sudah bisa menjelaskan loh ya secara garis besar apa yang terjadi di sini gitu. Yang selanjutnya karbon yang terlepas nanti akan beroksidasi ya dengan oksigen membentuk CO2, sehingga untuk setiap satu asam pirufat akan dihasilkan 1 CO2. Tetapi karena dari glikolisis ini kita punya 2 asam pirufat, maka akan dilepaskan 2 CO2, dimana ingat 2 CO2 merupakan gas sisa. Nah, dalam tahap dekarboksilasi oksidatif ini juga akan dihasilkan energi sebanyak 2 NADH. Jadi energinya masih dalam bentuk senyawa sumber elektron berenergi tinggi. Tuh, sehingga masih belum siap pakai. Nah, ini akan kita pelajari tentang reaksi kimia dari tahap dekarboksilasi oksidatif ini. Nih, ya, kita bicara dari sisi karbonnya saja ya. Kalau untuk sisi senyawanya detail itu bagiannya kimia. Oke, jadi asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis ya. Ini untuk setiap satu asam pirufat karbonnya 3. Nah, kemudian asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil CoA ya, dengan cara satu karbon terlepas akan bergabung dengan oksigen membentuk CO2. Dan selain itu juga ada senyawa koenzim A yang merupakan turunannya vitamin C ya, yang akan bergabung dengan asetil tadi sehingga membentuk asetil CoA. Selama reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk NADH. Ini untuk setiap satu senyawa asam pirufat. Karena dalam glikolisis ini dihasilkan 2 asam pirufat, berarti reaksi dekarboksilasi oksidatif ini harus berjalan 2 kali. Ini dia. Ya, sehingga kalau kita jadikan satu penulisannya, maka untuk 2 asam pirufat akan dihasilkan 2 asetil CoA, akan dilepaskan 2 CO2 dan akan dihasilkan energi sebanyak 2 NADH. Bisa dipahami? Gampang ya? Oke. Nah, ini dia tadi yang di slide awal saya sudah menjelaskan bahwasanya dekarboksilasi oksidatif ini tahapan yang berlangsung di dalam matriksnya mitokondria. Kalian bisa perhatikan bahwasanya tahap yang pertama, tahap glikolisis ini dia adalah berlangsung di dalam sitoplasma sel. Sedangkan tahap yang kedua, yakni dekarboksilasi oksidatif, dia berlangsung di dalam matriksnya mitokondria ini. Nah, asam pirufat hasil dari glikolisis yang berada di dalam sitoplasma tersebut selanjutnya akan diangkut, dibawa masuk ke dalam mitokondria. Kenapa kok dibawa ke dalam mitokondria? Ingat, karena memang mitokondria lah tempat selanjutnya 3 tahapan dari respirasi aerob ini berlangsung, di mana siklus Krebs akan kita
bahas di video selanjutnya ya, sehingga pastikan jangan lupa kalian subscribe, bunyikan loncengnya biar ketika ada video baru lanjutannya tentang tahap yang ketiga dan seterusnya kalian tidak ketinggalan. Oke, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Nah, dekarboksilasi oksidatif juga disebut sebagai tahap transisi. Kenapa tahap transisi? Tahap antara ya, tahap peralihan dari glikolisis ke siklus Krebs. Karena tanpa adanya tahap dekarboksilasi oksidatif ini, maka hasil dari glikolisis, yakni asam pirufat, tidak akan pernah bisa bergabung ke dalam tahap yang ketiga, ke dalam siklus Krebs. Ya, jadi ini tadi harus diubah dulu menjadi asetil-CoA baru bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Kenapa begitu? Kalian bisa perhatikan gambar yang sudah saya buatkan ya, bahwasanya ini adalah contoh salah satu reaksi kimia yang berjalan di dalam tubuh kita dalam bentuk siklus. Sesuai dengan namanya, siklus itu lingkaran ya. Siklik, lingkaran, siklus itu tidak ada awal, tidak ada akhir menurut filsafat ya. Sama seperti pembahasan duluan mana sih ayam dengan telur. Itu bisa dijadikan bahan debat berpuluh-puluh tahun hingga ratusan tahun ya. Dan jawabannya relatif. Tapi kalau kita menjawab dari sisi filsafat tadi itu, siklus itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Sehingga tidak ada yang duluan mana ayam, duluan telur, sama aja, nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Tapi kalau kita menjawab dari sisi biologi, jelas duluan ayam. Kenapa duluan ayam? Karena telur itu merupakan upaya atau hasil dari reproduksi berkembang biaknya ayam. Jadi itu merupakan sarana untuk bereproduksi, alat perkembangbiakan yang nantinya akan menghasilkan keturunan dari si ayam, sehingga harus ada ayam dulu baru bisa bereproduksi untuk menghasilkan telur. Oke, balik lagi ke sini. Nah, dalam siklus Krebs ini senyawa yang terlibat di dalamnya ya ini aja selamanya. Asam oksaloasetat, asam sitrat, isositrat, oksalosuksinat, ketoglutarat, alfa ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan balik lagi menjadi asam oksaloasetat. Jadi tidak ada senyawa-senyawa baru yang boleh masuk begitu saja kemudian menyisip di sini, atau salah satu senyawanya kemudian melepaskan diri, tidak boleh. Ya seterusnya akan seperti ini. Sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme tersendiri, sebuah strategi tersendiri bagi asam pirufat hasil dari tahap glikolisis untuk bisa bergabung ke siklus Krebs. Dengan cara apa? Dengan cara bergabung dengan salah satu senyawa yang ada dalam siklus Krebs. Tuh, ya. Dengan cara karbon dikurangi dari 3 karbon menjadi hanya 2 karbon. Sehingga akhirnya ketika asetil-CoA ini bergabung dengan asam oksaloasetat, 4 karbon bergabung dengan ditambahi 2 karbon jadi berapa? 6. Kita hitung ini. Langkah selanjutnya dari siklus Krebs ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbonnya sebanyak 6 pas. Asam oksaloasetat ditambah dengan 2 karbon dari asetil-CoA. CoA-nya terlepas nanti digunakan untuk kembali melakukan tahap dekarboksilasi oksidatif. Demikian seterusnya. Itu. Ya, sehingga ada beberapa literatur, ada beberapa buku yang mereka tidak mengatakan dekarboksilasi oksidatif sebagai tahap, tetapi hanya dikatakan sebagai jembatan perantara. Tetapi sebagian besar juga literatur, buku-buku para ahli mengatakan dekarboksilasi oksidatif ini merupakan tahapan tersendiri. Yang mana yang benar, dua-duanya benar. Yang penting konsepnya kita sudah mengetahui dengan baik. Itu ya. Sehingga kalau kita hitung hasil akhirnya ya, yang pertama adalah dua senyawa asetil koenzim A atau asetil-CoA. Lantas selanjutnya adalah 2 NADH. Jadi NADH ini merupakan energi, tetapi energi yang belum bisa pakai ya. Dan yang ketiga adalah 2 CO2. Di mana CO2 ini merupakan,
zat sisa yang nantinya akan dibuang melalui sistem ekskresi. Dalam hal ini adalah paru-paru. Pada saat kita menghembuskan udara, pernapasan ya. Nah, asetil-CoA ini selanjutnya akan bergabung ke siklus Krebs. Tuh. Nah, yang energi dalam bentuk NADH akan nantinya diolah di tahap yang keempat, yakni sistem transfer elektron. Oke, demikian pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terus semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Silahkan di-share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.